Kali ini Iran sudah benar-benar tak beri ampun dan ingin membinasakan Amerika. Di mana setelah Amerika melancarkan operasi militer terhadap fasilitas energi Iran di Pulau Lavan, di mana wilayah tersebut diketahui memiliki peran penting dalam distribusi minyak Iran ke pasar internasional. Namun Iran tak tinggal diam dan langsung serang kilang minyak Tulsa, Oklahoma, Amerika, di mana kawasan yang selama ini menjadi simbol kekuatan industri energi Amerika tiba-tiba berubah menjadi pusat kepanikan dunia setelah balasan Iran. Tak hanya itu, Menteri Energi Amerika Serikat, yaitu Chris Wright, mengaku ketakutan terhadap serangan Iran yang menghancurkan kilang minyak Amerika. Bahkan, serangan balasan Iran terhadap fasilitas energi Amerika tersebut membuat kerugian besar terhadap Menteri Energi Amerika. Begini penjelasan lengkapnya. We are actively clearing the strait today, but we did stop Project Freedom at Iran's request. As you said, it's their only... Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi sorotan dunia setelah muncul laporan mengenai serangan balasan besar-besaran yang disebut menghantam fasilitas energi strategis Amerika. Situasi ini memicu gelombang kekhawatiran baru terhadap stabilitas global, terutama di sektor energi dan keamanan internasional. Dalam perkembangan terbaru, Menteri Energi Amerika Serikat, Chris Wright, disebut mengaku sangat terkejut dengan skala dan pola serangan Iran yang dinilai sulit diprediksi. Konflik bermula ketika Amerika melancarkan operasi militer terhadap fasilitas energi Iran di Pulau Lavan. Wilayah tersebut diketahui memiliki peranan penting dalam distribusi minyak Iran ke pasar internasional. Serangan itu dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan ekonomi Teheran di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer di Timur Tengah. Namun banyak pihak menilai langkah Washington tersebut justru membuka pintu bagi eskalasi konflik yang lebih besar dan berbahaya. Tak lama setelah serangan itu terjadi, Iran dikabarkan langsung memberikan respons cepat melalui peluncuran rudal balistik jarak jauh ke sejumlah target strategis. Salah satu yang paling mengejutkan dunia adalah ledakan besar di kawasan kilang minyak Tulsa, Oklahoma. Kawasan yang selama ini menjadi simbol kekuatan industri energi Amerika tiba-tiba berubah menjadi pusat kepanikan. Kobaran api yang membakar tangki penyimpanan minyak disebut terlihat dari jarak beberapa kilometer, sementara asap hitam tebal memenuhi langit kota selama berjam-jam. Banyak pengamat menilai bahwa serangan seperti ini akan menjadi tamparan besar bagi sistem pertahanan Amerika. Selama bertahun-tahun, Washington selalu dipandang sebagai negara dengan pertahanan udara paling kuat di dunia. Namun, serangan terhadap pusat energi domestik akan memperlihatkan bahwa bahkan negara adidaya sekalipun tidak benar-benar kebal dari ancaman rudal modern. Dalam berbagai laporan yang beredar, Chris Wright disebut mengalami ketakutan luar biasa setelah insiden tersebut. Ia dikabarkan khawatir bahwa serangan Iran tidak hanya berdampak pada keamanan nasional, tetapi juga dapat mengguncang fondasi ekonomi Amerika. Menteri Energi Amerika, Wright tentu memahami bahwa sektor energi adalah jantung perekonomian negara. Ketika kilang minyak utama terganggu, efek domino dapat menjalar ke berbagai sektor lain seperti industri, transportasi, hingga pasar keuangan. Inilah yang sebenarnya paling ditakuti Washington. Bukan hanya kekuatan rudal Iran semata, melainkan dampak ekonomi yang muncul akibat perang berkepanjangan. Amerika mungkin memiliki kekuatan militer besar, tetapi perang modern tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank atau kapal perang. Serangan terhadap infrastruktur energi dapat melumpuhkan stabilitas ekonomi jauh lebih cepat dibanding pertempuran konvensional di medan perang. Tak hanya itu, Iran juga disebut melancarkan serangan ke beberapa wilayah dekat Tel Aviv. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak lagi terbatas antara dua negara, tetapi berpotensi menyeret sekutu-sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Sirene bahaya yang berbunyi di wilayah Israel menggambarkan bagaimana ketegangan bisa berubah menjadi krisis kawasan hanya dalam hitungan jam. Banyak warga mulai khawatir bahwa Timur Tengah akan kembali memasuki era perang besar yang dapat berlangsung bertahun-tahun.
Dari sudut pandang politik internasional, konflik ini memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas dunia saat ini. Amerika selama ini dikenal sering menggunakan kekuatan militernya untuk menekan lawan-lawan geopolitik. Namun, Iran menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan balasan yang menyakitkan. Inilah yang membuat banyak pengamat menilai bahwa strategi tekanan militer terhadap Iran justru bisa menjadi bumerang bagi Washington sendiri. Bila benar serangan terhadap Tulsa menyebabkan gangguan besar terhadap distribusi minyak Amerika, maka dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Harga minyak global kemungkinan melonjak drastis, biaya logistik meningkat, dan inflasi di berbagai negara dapat semakin sulit dikendalikan. Negara-negara berkembang kemungkinan menjadi pihak yang paling menderita karena harus menghadapi kenaikan harga energi dan pangan secara bersamaan. Bagi Donald Trump, situasi ini tentu menjadi pukulan politik yang berat. Di tengah upaya menunjukkan kekuatan Amerika di hadapan dunia, serangan balasan Iran justru bisa memunculkan kritik besar dari masyarakat domestik. Banyak warga kemungkinan mempertanyakan apakah kebijakan konfrontatif terhadap Iran benar-benar membawa keuntungan bagi Amerika atau malah menyeret negara itu ke dalam konflik mahal yang merugikan rakyat sendiri. Berkembang adalah bahwa konflik modern kini semakin sulit diprediksi. Iran selama ini sering dianggap hanya mengandalkan strategi pertahanan regional dan kelompok proksi di Timur Tengah. Namun, apabila mereka benar-benar mampu menyerang pusat energi Amerika secara langsung, maka itu menunjukkan perubahan besar dalam pola peperangan global. Negara-negara yang sebelumnya dianggap lebih lemah, kini dapat menggunakan teknologi rudal dan drone untuk menekan negara adidaya dengan biaya yang jauh lebih murah. Berita kedua begini, pernyataan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, yang mengaku terkejut dan khawatir setelah menerima laporan mengenai kerjasama besar antara Iran dan pemimpin tertinggi Korea Utara, yaitu Kim Jong-un. Tak hanya itu, Korea Utara disebut siap mendukung Iran dengan ratusan rudal balistik, termasuk rudal jarak jauh Hwasong, yang selama ini dikenal sebagai salah satu senjata strategis paling berbahaya milik Pyongyang. Kabar tersebut langsung memicu kepanikan besar Donald Trump dan militer Amerika. Trump disebut sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Kim Jong-un tidak hanya memberikan dukungan politik kepada Iran, tetapi juga dikabarkan mengirimkan lebih dari 400 rudal untuk menghancurkan Amerika Serikat dan sekutunya. Tak hanya itu, rudal-rudal yang dikirimkan Korea Utara terdiri dari berbagai jenis, mulai dari rudal balistik jarak menengah hingga rudal strategis Hwasong yang disebut memiliki daya jelajah ribuan kilometer. Kehadiran rudal tersebut disebut membuat Pentagon berada dalam kondisi siaga tinggi karena ancamannya dianggap jauh lebih serius dibanding ketegangan biasa di Timur Tengah. Donald Trump digambarkan langsung mengadakan rapat darurat bersama pejabat tinggi Pentagon, CIA, dan Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Dalam rapat tersebut, Trump disebut mengakui bahwa kemungkinan bergabungnya Iran dan Korea Utara akan menciptakan tantangan militer yang sangat sulit bagi Washington. Jika Kim Jong-un benar-benar berdiri bersama Iran dalam konflik besar, maka ini akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi Amerika dan sekutu kami. Ucapan itu langsung memicu perhatian media internasional. Banyak analis menilai bahwa kerjasama militer antara Iran dan Korea Utara dapat mengubah keseimbangan geopolitik dunia. Iran dikenal memiliki kekuatan drone dan rudal yang terus berkembang, sementara Korea Utara memiliki teknologi rudal balistik yang telah diuji selama bertahun-tahun. Dalam cerita tersebut, para pejabat intelijen Amerika disebut menemukan informasi bahwa sebagian rudal Hwasong telah dipindahkan secara rahasia menuju wilayah Timur Tengah. Laporan itu langsung membuat beberapa pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk Persia meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Bahwa kapal perang Amerika di kawasan Hormuz mulai diperintahkan untuk bergerak dengan pengawalan tambahan karena kekhawatiran akan serangan mendadak. Situasi tersebut membuat ketegangan global meningkat tajam. Tidak hanya Amerika Serikat, negara-negara sekutunya seperti Israel, Jepang, dan Korea Selatan juga disebut mulai memperkuat sistem pertahanan mereka.
Israel dikabarkan meningkatkan kesiapan sistem Iron Dome dan Arrow Defense System karena takut menjadi sasaran serangan rudal jarak jauh. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan mulai menggelar latihan militer gabungan bersama Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Latihan tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila Korea Utara benar-benar terlibat dalam konflik besar mendukung Iran. Kim Jong-un digambarkan mengeluarkan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat. Ia disebut menuduh Washington sebagai pihak yang selama ini menciptakan ketidakstabilan global melalui tekanan ekonomi dan militer terhadap negara-negara yang dianggap musuh Amerika. Pemimpin Korea Utara itu juga disebut menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam apabila Iran mendapat serangan besar dari Amerika atau sekutunya. Pernyataan tersebut langsung memicu kekhawatiran internasional karena dianggap sebagai ancaman terbuka terhadap stabilitas dunia. Di sisi lain, Iran digambarkan menyambut dukungan Korea Utara sebagai bentuk solidaritas melawan dominasi Barat. Situasi menjadi semakin panas ketika media internasional mulai memberitakan adanya peningkatan aktivitas militer di beberapa wilayah strategis. Satelit pengintai disebut mendeteksi pergerakan kendaraan peluncur rudal di Korea Utara dan Iran secara hampir bersamaan. Donald Trump semakin khawatir dengan perkembangan tersebut. Ia disebut meminta Pentagon untuk menyiapkan berbagai skenario darurat apabila konflik besar benar-benar terjadi. Mulai dari penguatan pertahanan rudal, pengiriman kapal induk tambahan, hingga pengerahan jet tempur generasi terbaru ke Timur Tengah. Namun di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah analis politik menilai bahwa ancaman tersebut juga bisa menjadi bagian dari perang psikologis dan strategi tekanan geopolitik. Mereka menilai baik Iran maupun Korea Utara kemungkinan ingin menunjukkan kekuatan mereka agar Amerika Serikat tidak bertindak agresif. Meski begitu, kekhawatiran tetap menyelimuti dunia internasional. Banyak pihak takut bahwa salah perhitungan kecil saja dapat memicu konflik besar yang melibatkan banyak negara. Banyak netizen menganggap dunia sedang berada di ambang ketegangan besar baru. Ada yang mendukung langkah Amerika memperkuat pertahanan, tetapi tidak sedikit pula yang menilai konflik hanya akan membawa kehancuran global. Sementara itu, sebagian pengamat militer berpendapat bahwa kekuatan gabungan Iran dan Korea Utara memang dapat memberikan tekanan besar terhadap Amerika. Iran memiliki jaringan sekutu di Timur Tengah, sedangkan Korea Utara mempunyai kemampuan rudal yang terus berkembang pesat. Dalam pernyataan Donald Trump akhirnya menyerukan agar Amerika dan sekutunya tetap bersatu menghadapi ancaman global. Ia menegaskan bahwa Washington tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk ancaman yang dianggap membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Namun, di balik pernyataan keras tersebut, Trump tetap digambarkan menyimpan ketakutan besar. Ia memahami bahwa jika konflik benar-benar pecah dan melibatkan Iran serta Korea Utara secara bersamaan, maka dampaknya tidak hanya menghancurkan kawasan tertentu, tetapi juga dapat mengguncang ekonomi dan stabilitas dunia secara keseluruhan. Dunia internasional dibuat menunggu dengan cemas apakah ancaman besar itu benar-benar akan berubah menjadi peperangan nyata atau hanya menjadi bagian dari permainan strategi geopolitik antara negara-negara besar dunia.